Ini live IG pertama aku, Mitsubishi ya, selamat datang. Di akhir bulan Juni ini kita akan membahas tentang reschedule juga ya, recall tentang penumpang dari Mitsubishi Xpander. Di kesempatan kali ini saya ditemani sama Bapak Kepala Jasa. Ketika saya update status pertama kali di WA ya, itu hari itu langsung 8 orang itu menanyakan ke saya gitu, mobil saya termasuk enggak. Akhirnya saya kasih link dan akhirnya 8 teman saya itu kita perbaiki. Nah, menurut saya sih recall itu hal yang wajar pakai sekali gitu ya. Nah, ini saya mengundang pakarnya yang istimewa gitu untuk menjelaskan gitu. Mungkin kalau ada yang bertanya bisa lewat chatting di room ya gitu. Nah, awalnya begini Pak Andi. Iya Pak. Gimana sih perlu recall ini? Karena kan beberapa teman saya tuh ngomong, saya pakai itu fine aja gitu. Tidak masalah. Nah, gimana? Kenapa harus di recall? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sesuai dengan dari Pak tadi, kenapa harus di recall? Istilahnya untuk fuel pump itu kita banyak peluang untuk tahu engine mati sendiri. Ada pas pagi hari kita start tidak mau hidup, itu banyak peluang di situ. Akhirnya kita info ke ATPM Jakarta, dengan dilakukan investigasi ternyata kemungkinan terbanyak itu di fuel pumpnya, pompa bensin. Kecil ya, tapi kan segede. Kalau tempatnya besar, sumur itu loh, saya pakai sumur. tempatnya besar Pak, tapi barangnya kecil. Ini fungsinya Pak tahu juga. Istilahnya fungsinya ya, kalau dia tidak fungsi maksimal, kita tidak nyaman untuk berkendara. Atau kita mau akselerasi, tidak ada tenaga, bisa juga karena bahan bakar tidak nyampe ke mesin. Berebet ya, berebet Pak. Bahasa Inggrisnya berebet gitu. Itu terus dengan adanya kejadian itu si ATPM Jakarta melakukan investigasi, ternyata ditemukan perubahan bentuk di bagian dalamnya fuel pump yang bisa kita sebut dengan impeller. Mungkin itu impeller itu kayak apa ya, kayak turbin itu muter, nanti dia membawa bensin untuk tekanan ke mesin, putar dengan bantuan dinamo, dia diputar untuk menekan bahan bakar ke mesin. Karena dia bekerja terus, namanya lelah menanggung itu ya. Berputar terus akan terjadi panas, ada perubahan bentuk di impeller, akhirnya impeller itu macet. Kemungkinan di situ. Hasil investigasinya di situ, impeller berubah bentuk, tidak sesuai dengan tempatnya, dia macet. Akhirnya bahan bakar tidak nyampe ke mesin. Dengan kejadian itu banyak peluang juga, demi kenyamanan dan keamanan, akhirnya ATPM Mitsubishi Jakarta melakukan
recall. Kalau nggak salah jumlahnya itu 139.000 unit se-Indonesia. Tapi itu kita cek juga karena ada rentan untuk produksi di 2017 sampai 2019. Tapi tidak semua. Ada kode-kode sendiri yang harus kita cek dulu, walaupun dia masuk di recall, tapi tetap kita periksa. Dia cuma dapat istilah pengecekan atau penggantian. Ada dua kemungkinan. Tetap dapat SMS blast recall undangan untuk di dealer, di bengkel. Kita cek dulu apakah dia cuma pemeriksaan atau penggantian. Karena ada kode produksi sendiri. Di kode berapa sampai berapa itu cuma pengecekan, kode berapa sampai berapa itu penggantian. Tidak semuanya diganti. Kita lakukan pengecekan dulu kode produksinya. Di 2017 ada yang kena penggantian, ada yang pengecekan. Di 2019 ada yang pengecekan, ada penggantian. 2018 kemungkinan besar penggantian semua. Oh, produksi yang 2018 kemungkinan besar ada penggantian semua. Makanya kita cek dulu di database MMKC, dia ikut recall, kita cek. Kalau memang dapat penggantian kita ganti. Kalau cuma kode produksi masuk di untuk pengecekan aja, kita cek aja. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan lagi? Monggo. jadi festimania gitu kan. Festimania. Kita ini suasana di tengah-tengah training mungkin bisa diputerin dulu Pak, kemarin teman-teman ini yang ganteng-ganteng cantik-cantik ini ya. Karena pada malu mereka. Sapa ya, disapa. Jadi sekalian gitu ya, training tapi sekalian kita trainingnya virtual dan internasional gitu kan. Ya, karena dari pakar otomotif ini ketika saya tanya beliau, dia jawab wani piro gitu ya. Nah, saya kan langsung maksimalkan, tahu biaya banyak ya kita maksimalkan begitu ya. Nah, kembali ke topik. Nah, jadi 2017 bagian ada ya? 2018 kemungkinan besar semua dapat 19 awal kayaknya Pak Andi ya. Itu Atau ada juga? ada sih Pak, 2019 itu ada, tapi kita tetap itu kita teman pengecekan dulu. Sebenarnya Ada kode-kode sendiri. sebenarnya ada link, nanti kita akan info di chatroom gitu ya. Anda bisa cek langsung, masukkan nomor mesin, nomor rangka, nomor rangka. Itu ketahuan kita terdampak atau tidak. Ya, ikut di recall itu apa enggak? Terus itu berapa hari nginep di bengkelnya Pak? Kita kalau pengecekan kurang lebih waktunya 0,7 jam Pak. Pengecekan. Oh 0,7, itu sejam juga ya? Sejam. Terus untuk penggantian itu 1,2. Terus kita pakai 1 jam setengah sampai 2 jam Pak. Terutama kalau ada tambahan karpet. Itu turun tadi. Kenapa Pak? Karpet? Ada tambahan karpet. Oh yang dilem sama Ya, lantai itu ya? mereka juga kan fungsinya untuk meredam. Oh, berarti kalau ada karpet, ada peredam tambah lama gitu. Tambah lama. Kita harus Kira-kira tambah waktu berapa jam? Sejam. Kalau ada karpet tambahan, biasanya kita turun tanki Pak. Kalau masih standar kan kita buka karpet aslinya Dari atas. dari dalam. Itu kita buka, kita ambil lebih cepat. Kalau pakai karpet harus naik Lift, turun tanki. Wah, kalau habis isi bensin gua gimana tuh? Enggak Ya, bocor nanti. alhamdulillah mekaniknya. Agak berat Pak. Isi full tank. Full tank itu kalau nggak salah Ya. 75. Nah, ya, kalau ngangkat 70 kilo ya. Kita pakai alat Pak. Oh, gitu. Tapi kan harus bantu. Kalau mekaniknya yang ngangkat sulit tanggung Gitu jadi. ya. Berarti disarankan kalau yang karpet isi bensin secukupnya gitu kali ya. Kasihan mekaniknya. Bisa mekaniknya jadi kulit tanggung nanti. Mungkin teman-teman bisa Enggak, ada langsung teman-teman yang mau lewat chat room atau Pak Andi tanya Oke, monggo, Mas untuk Lagi.
pengecekan dan penggantian Nggih. itu setelah dicek ternyata harus diganti itu keseluruhan yang diganti itu apa aja Pak? Kita penggantiannya cuma pompa, packing, sama sil aja Pak. Pompa, silnya, Pompa, sama, sil. sama packingnya. Ya. Penggantiannya itu kalau sil, kalau yang lama kita pakai takutnya bocor, makanya kita ganti baru. Kalau yang packingnya kita pakai yang lama takutnya bautnya di bahan bakar di tangki itu, silnya untuk packing itu tembus masuk dalam. Yang lain mungkin Monggo yang lain. yang ada di sini kalau mau tanya berarti sebenarnya. Ya. Sudah ada keluhan atau masukan dari konsumen belum Pak yang sudah diganti? Kalau selama ini Semakin enak atau semakin gimana? kalau selama ini di tempat kita dari pertama expander masuk di Banyumanik kita belum pernah ada keluhan untuk itu. Nggak tahu kalau untuk yang daerah-daerah lain. Ya, Tapi kemarin kan saya telepon ke konsumen saya. Yeah. Pak, setelah masuk bengkel dan diganti, seperti apa keadaan mobil? Semakin enak atau semakin mengecewakan? Ternyata semakin bagus, tariannya semakin bagus. Ya, benar. Karena untuk partnya kan dibagusin lagi, baru ya. Ya. Partnya dibagusin lagi, diperkuat lagi, biar dia nggak ada istilahnya bikin powernya tadi dibagusin lagi untuk memaksimalkan pengiriman bahan bakar ke mesin. Ya sebenarnya kalau contoh kasus punya saya itu kan 2017 gitu kan, udah terlanjur lelah selama berapa tahun ini? 3 tahun berarti ya? 3 tahun. Selama 3 tahun udah lelah menanggung hidup kan, karena KM saya itu udah berapa tuh ya? Cukup banyak, 60.000 loh Pak. Jadi mobil saya itu ternyata lintas provinsi sudah 60, jadi diganti baru ya penyegaran begitu. Penyegaran bisa Pak. Ya tidak jauh beda yang kita bandingkan sama pompa air aja, hampir sama nah gitu. Semakin kerjanya semakin berat, semakin panas untuk dinamanya, ada perubahan bentuk di situ macet. Jadi untuk long termnya mungkin macet gitu Pak. Nggih, lambangnya itu karena di bawah itu ada perubahan bentuk itu artinya macet. Dia tidak bisa ngirim bahan bakar ke mesin. Ya, tapi kalau fungsinya bensin campur gitu Pak ya. Ya, Lelah betul mereka Pak ya. karena kita juga tidak bisa memastikan di pom itu gimana ya. Ya kadang kan ada air, ya itu kan juga pengaruh ke spare partnya ini. Sama pengaruh ya. Iya. Air mereka karatan ya. Sebenarnya adaan kan, kalau adaan cocok ini dia pembalap gitu, dia pakai expander, cuma dia pengedar pakai. Ya. Ada lagi kan teman-teman? Oke, Pak Santo. Ini kan berkaitan dengan pergantian impeller atau full pump itu ya Pak. Iya. Kami kan sebagai tenaga sales itu kan mengalami juga apa istilahnya tanda kutip Oke. apa ya kampanye hitam untuk expander Pak. Oh iya. Itu kan jadi bahasa simpel untuk kami untuk menjelaskan kepada konsumen terutama yang new pembeli itu ya Pak. Itu kan gimana bahasa simpelnya kenapa hal ini bisa terjadi, apakah itu karena komplain dari konsumen atau apakah dari pengembangan dari tenaga apa istilahnya apa ya mekanik dari pusat itu Pak. Jadi menemukan inovasi terbaru atau memang ada komplain itu Pak. Terima kasih. Kalau selama ini yang kita dapat informasinya karena ada keluhan dari konsumen dengan pemakaian yang lama kok dia itu apa ya Beda gitu. beberapa hari itu tidak ada masalah terus dia mau ngidupin kok nggak mau hidup-hidup start nggak mau hidup-hidup ternyata setelah pengecekan pompanya bahan bakar tidak naik kita cek semua ternyata kok pompanya nggak fungsi ya kita info ke
dia akhirnya melakukan investigasi. Dan investigasi itu kemungkinan terbesar pengaruh di impellernya tadi, ada perubahan bentuk karena dia motor panas, perubahan bentuk akhirnya jadi macet. Itu dari info dari sana gitu. Apakah itu karena produk awal Mitsubishi dari itu? Kalau produk awal tidak, karena di 2017 ada sebagian yang harus kita cek, ada sebagian yang enggak. Itu. Makanya kalau ada pertanyaan dari konsumen, oh kenapa itu? Ya ini untuk kenyamanan dan keamanan konsumen. Karena ada keluhan kayak gitu, di mana kita konsumen puas, akhirnya investigasi, oh ini harus ganti. Dengan ganti itu kan bahannya harus lebih bagus lagi. Nah betul, ini poinnya. Bahannya harus lebih bagus lagi, tidak ada keluhan untuk silupan lagi, berarti kan konsumen puas, nyaman untuk pemakaian kendaraan. Jadi kalau saya melihat justru ini komitmen kita dari Mitsubishi Memperbaiki produk. cintanya tidak lenggang oleh waktu gitu Pak. Iya. Jadi selalu Paris dengan begitu, jangan malah Paris langsung lanjut begitu ya. Jadi saya sudah berkencan dengan Mitsubishi, pemakai Mitsubishi sejak 2017 kemarin itu bersyukur gitu loh. Ternyata cintanya nggak luntur. Kenapa? Masih diganti yang baru. Gitu. Ini komitmen kita Untuk kepuasan pelanggan. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan situasi new normal sekarang, saya bersyukur apa? Dengan recall ini, orang jadi ingat, oh iya aku tuh punya mobil, gitu loh. Kalau kemarin kan pikirnya cuma takut keluar, Ya. takut mbak corona gitu. Tapi sekarang diingetin, oh iya aku punya mobil ya. Kenapa aku punya mobil? Pasti piknik, gitu kan? Kan gitu. Nah infonya kan nanti di Oktober atau di Desember nanti akan ada libur panjang. Nah ini siapin sekarang, diperbaiki. Nanti Oktober tinggal mancal kan begitu kira-kira ya Pak. Ya tidak ada Problem. untuk kendaraan. Kita bisa piknik lebih nyaman Pak. Saya perlu diajak ini Pak. Oke Pak, kalau ada waktu Pak. Recallnya masih banyak Pak. Di Banyumanik aja kita ada di penjualan Banyumanik itu harus kita cek ada 1.100 sama ada. Semuanya 1196 kalau nggak salah untuk penjualan Banyumanik. Untuk Semarang sendiri itu ada 759. 700 kalau sehari 15 berarti sekitar 2 bulan ini ya. 2 bulan. Dan kalau servis harus booking dulu. Ya mohon maaf kalau kalau yang langsung datang, kalau kita bisa handle kita handle. Kalau nggak bisa handle biasanya kita masukkan untuk booking dulu. Oh ya, berkaitan dengan booking Pak, itu kan konsumen kadang-kadang tidak punya link untuk Mitsubishi gitu Pak. Itu misalnya melalui sales itu langsung ke siapa? Satu pintu ke mana? Satu pintu bisa, istilahnya kita punya CS yang ngurusi booking itu. Kalau emang tidak bisa menghubungi CS, ke saya juga bisa, nanti saya sampaikan ke CS. Karena yang tahu jadwal untuk booking hari ini berapa, besok berapa, itu datanya di CS. Contohnya kalau mau booking sekarang dikerjakan Rabu lah. Ya kita sampai Sabtu Pak ini penuh. Udah tutup. Oh, sampai Sabtu udah penuh Pak. Udah penuh. Saya nanti coba depan. dengan kita ngerjakan hari ini contoh aja ya. Ada waktu sisa sore, kemungkinan nanti agak siangan bisa. Kan kita juga lihat kondisi di bengkel. Kalau memang ada waktu, mungkin kita follow juga konsumen. Kita minta data konsumen. Pak booking, biar dikondisikan sama CS-nya. Kalau memang dia booking hari ini, oh Pak nggak bisa, nanti dapat kita hubungi. Bisanya kapan? Kan kita nggak tahu kondisi di lapangan di bengkel. Kalau memang siang
kita lihat bisa juga kita masukkan. Enggak diinfo dulu. Kalau sementara ini sebaiknya di Senen dulu Pak ya. Di Senen Pak. Di Senen ya. Kita kondisikan di Senen. Karena kemarin info dari CS itu sampai Sabtu udah ada bookingan semua. Kita sehari di sini ada recall ini, kita target untuk recall 20-an. Itu belum yang kerjaan selain recall. Target kita sehari penuh ya 25 ini sampai 30 target. Nah, untuk yang expander apalagi yang sekarang lagi booming itu kita usahakan lebih cepat biar konsumennya bisa merasakan perubahannya. Luapkan, jadi luapkan. Keluarin aja Mbak, pertanyaannya tapi. Pak sama tanya Nggih, kalau perubahan pemakaian bahan bakar, jadi misalnya konsumen itu kadang pakai pertalite, kadang pakai premium, kadang pakai yang atasnya lagi. Kira-kira pengaruh nggak di sistem pembakaran tersebut Pak? Jadi kadang kan untuk kualitasnya juga beda. Oke, semakin bagus bahan bakar, semakin bagus juga pembayarannya. Power langsung dapat dirasakan. Kalau misalnya ada pertanyaan Pak, pakai pertalite boleh, tidak ada masalah. Kemungkinan di jangka panjangnya. Kadang pas kalau keadaan bokeh itu Pak. Kondisi dompet, keuangan. Bukan. Ya, yang monggo. Oh. Tapi kita sarankan untuk bahan bakar yang bagus, biar untuk powernya dapat, pembakarannya dapat, artinya kita merasakan tenaga. Oh Pak Handi, untuk ini kan namanya servis ya, pasti kan butuh biaya. Untuk konsumen istilahnya biayanya berapa atau memang istilahnya gratis gitu? Kalau untuk Mbak Sesti gratis. Saya Beda-beda. Jadi konsumennya. Oh ya, konsumen. Enggak. Untuk recall free semua. Monggo kalau mau tempat kita untuk recall free semua. Itu yang diinfo dari ATPM untuk recall free. Itu ditanggung di warantinya. Nanti kita ya emang ada untuk tagihan itu, tapi kita tagihkan ke ATPM untuk konsumen free. Oke. Konsumen itu kan buka dong biar Dia kelihatan. Konsumen beraneka ragam, nggih. Yang kita sudah ngecekin kalau di nominasinya itu tidak terkena trouble untuk Tidak ikut dalam recall. dia ingin datang ke sini untuk memastikan benar nggak minta duit, itu boleh nggak Pak? Boleh, monggo. Boleh harus booking servis dulu atau langsung ke sini aja? Lebih baik booking Mbak, Oh, karena booking. kalau anda booking ya tadi kita sampai Sabtu besok sudah ada booking semua. Takutnya dia dengan datang ke sini percuma, kita tidak bisa gitu. Booking servisnya melalui salesnya dulu ya Pak. Oke, tidak masalah. Silahkan diinfo ke kita dulu, bisanya kapan. Kalau biasanya kan customer itu banyak kan telepon, Pak saya mau servis, booking, oh nggih monggo silakan. Kapan? Hari ini. Kalau hari ini bukan booking namanya. Booking itu minimal 1 hari sebelum kedatangan, minimal. Itu kalau datang hari ini bukan booking, cari tempat. Ya diterangkan aja, Mbak. Kalau emang dia merasa tidak serap dengan kondisi recall ini,
datang aja. Nanti kita cek apakah dia ikut di recall apa enggak. Karena tadi sudah tak jelaskan ada dua kan recall itu, pengecekan. Dia bayar aja. Oke, Pak. Itu sanksinya besar banget itu. Ada dua, pemeriksaan sama penggantian. Nah, kalau pemeriksaan aja, oke, karena Penggantian pun juga gratis kan? gratis semua, Pak. Karena ada istilahnya kode produksi berapa sampai berapa itu yang diganti, berapa sampai berapa yang harus diganti. Oke. Cek lagi bisa dijitik. Sarangnya gimana? Halo guys, Princess Mitsubishi Sultan Motor Company. Kalian sebelah sana. Kenapa Mbak Dita? Pernah putra. Ayo kita dilihat sama Indonesia nih. Biar nggak terlalu kaku Pak. Betul. Live-nya. Betul. Iya, Mas. Ini kan ada basic saya kan biasa YouTuber. Masih saya. Masih jeleknya saya. Untuk IG-nya apa? Instagramnya gitu Mbak Nisa. Mbak Nisa. Dibuka ya kan? Dibuka. IG-nya apa Mbak? Apa IG-nya Mbak? Ayo jangan lupa di follow dia Ayu Mitsubishi. Oke, silakan ya. Promosi IG, promosi Ada IG. satu lagi, artisnya Sumontar tuh yang pakai hijab. Nah itu belakangnya. Ini baik ya katanya. Nah, Bagian, artisnya bagian. Kok servisnya enggak ditawari? Servisnya kan enggak ditawari, cuma nawarin saya aja. ya ada serius lagi Pak. Udah 30 menit ya guys. Guys. Ya, terima kasih buat Festi yang kita oprak rumahnya. Sama-sama Bapak, terima kasih diberi kesempatan ya untuk apa namanya live di Instagram saya. Jangan lupa subscribe gitu dong. Jangan lupa Subscribe. Oke, saya kembalikan ke tuan rumah. Monggo. Aku nggak terasa ya, terasa sebenarnya terasa banget. Cuma udah 30 menit live IG saya sama bapak-bapak yang ganteng di sini. Jangan kelamaan nanti terlalu nyaman susah. Jadi mungkin sampai sini aja dulu. Mungkin di kesempatan lain kali ya dari Mitsubishi Sultan Motor akan live IG lagi bapak ya. Ya. Nanti dengan marketing yang lebih cantik. Dan menggigit ya biasa menggigit soalnya lebih cantik dan menggigit ya. Oke dulu mungkin jangan lupa ya Mitsubishi selalu di hati. Dadah. Ada jam dikit. Saran apa?